Mari sebelum memulai pelajaran hari ini, kita bersama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak mari kita semua untuk bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih untuk satu hari lagi yang Engkau tambahkan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, kiranya apa yang kami sampaikan, apa yang kami dengar Tuhan, dapat dimengerti, dapat dipahami oleh setiap anak-anak-Mu sehingga bisa bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu doa ini kami naikkan. Amin. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul Hidup untuk Berbuah. Saya ambilkan ayat hafalan dari Yohanes 15 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Untuk ayat bacaan pada firman hari ini saya ambil dari Filipi 1 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saya berikan ilustrasi untuk ayat kita, untuk renungan kita hari ini adalah mengenai pohon mangga. Pohon mangga akan dikatakan tumbuh dengan baik apabila menghasilkan buah. Tak peduli sebesar apapun dan serimbun apa pohon tersebut, kalau yang namanya pohon mangga tidak menghasilkan buah, maka pohon itu belum dikatakan berhasil ditanam. Lalu apa penyebabnya yang membuat pohon tersebut tidak dapat berbuah? Ada banyak kemungkinan ataupun banyak hal. Yang pertama adalah tanah yang kurang subur, kemudian kurang pupuk, kurang air atau mungkin terlalu banyak air, sehingga kalau terlalu banyak air itu membuat akarnya menjadi busuk. Atau berbagai pula hama yang bisa membuat pohon tersebut menjadi tidak subur. Berikutnya, pohon mangga itu mempunyai tugas, yaitu menghasilkan buah mangga yang ranum dan manis. Lalu bagaimana dengan kita? Ada banyak orang yang tidak menyadari apa yang menjadi tujuan hidupnya. Mereka hanya menjalani setengahnya saja tanpa melakukan sesuatu yang berarti. Dalam bekerja, mereka hanya sibuk menghitung untung dan rugi, tanpa mau terlebih dahulu mengetahui apa sebenarnya panggilan mereka atau tugas mereka di dalam dunia ini. Tidak jarang pula dosa-dosa terus menyerang seperti hama yang menyerang pohon mangga yang tadi kita bahas bersama. Bagai hama, terkadang letaknya pun tersembunyi. Jika kita tidak awas atau kita tidak menyadarinya, maka bisa jadi hama tersebut membuat kita mati. Sama seperti pohon yang bermasalah, kita pun lama-lama akan kering.
tidak lagi menghasilkan buah, lalu akan binasa dengan sia-sia atau mati dengan sia-sia. Menghasilkan buah bukan hanya penting bagi sebuah pohon, tetapi Alkitab jelas mengatakan bahwa hidup kita pun harus menghasilkan buah. Bahkan dengan jelas dikatakan bahwa dalam tujuan kita saat kita masih diberi kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Hal tersebut disampaikan oleh Paulus seperti yang tercatat dalam surat Filipi ayat 1. Saya ulangi sekali lagi, hal ini disampaikan seperti yang tertulis dalam surat Filipi pasal 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus mengingatkan kita bahwa kita semua harus hidup penuh dengan buah. Buah atau berbuah itu sendiri dalam kehidupan kekristenan kita artinya adalah suatu hal yang dapat kita hasilkan selama kita hidup. Seperti apakah berbuah itu? Berbuah itu berbicara tentang hidup yang bermakna, bermanfaat, dan berguna. Bukan hanya bagi kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan bagi lingkungan kita. Berbuah juga berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan, menghasilkan sesuatu yang manis. Maka dengan demikian, berbuah merupakan keharusan bagi orang-orang percaya. Lalu, apa saja yang dapat kita lakukan agar hidup kita mencerminkan hidup yang berbuah? Banyak hal sederhana yang dapat kita lakukan. Misalnya, kita rajin berdoa, kita membaca firman, berbagi kepada orang yang membutuhkan, menyebarkan kebaikan dan kedahsyatan tentang firman Tuhan, hidup rukun dengan sesama, dan saling menolong. Maka, sebisa mungkin, semaksimal mungkin, kita menjalankan perilaku di atas tadi supaya kita mampu hidup berbuah di dalam Tuhan. Selain itu, kita juga menjaga diri kita agar jangan sampai dosa-dosa kembali menyerang kita, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Semua itu membuat kita berhenti menghasilkan buah, sehingga berakibat sangat fatal di kemudian hari. Oleh karena itu, selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, pastikanlah kita supaya tetap berbuah. Teruslah berbuah dan menghasilkan buah yang manis di dalam Tuhan. Amin. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mengajak kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami selesai menyampaikan renungan hari ini. Kiranya apa yang didengarkan oleh anak-anak-Mu Tuhan dapat mereka terapkan supaya mereka juga dalam berbuah di dalam Engkau, menghasilkan buah yang manis selama hidupnya. Terima kasih, berkati untuk jalannya proses KPM hari ini. Engkau menyertai mereka, Engkau memberkati, berikan setiap hikmat, kecerdasan, akal budi untuk setiap mereka. Terima kasih, berkati juga setiap orang tua murid atau wali murid yang bekerja hari ini, melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan Tuhan. Engkau yang memberkati mereka semua. Berikan setiap berkat yang terbaik untuk setiap orang tua yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu doa ini kami naikkan. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti devotion hari ini. Tetap saya mengingatkan, kita masih ada di masa pandemi COVID. Kita tetap harus menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan kita tetap membudayakan hidup sehat dan bersih. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di devotion berikutnya. God bless you.